Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam alladzi la nabiyya ba'da. Puji dan syukur kembali kita ucapkan dan selalu kita ucapkan kepada Allah karena rasa syukur kita kepada beliau sampai saat ini kita masih diberi nikmat. Itu nikmat yang lawak nikmati dari Allah. Dan itu enggak, walaupun tintanya dari lautan, maka tidak akan cukup untuk menulis nikmat yang kita dapatkan sampai saat ini. Nikmat Allah. Kalau cari dua kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang terbaring di rumah sakit, banyak nikmat yang dicabut oleh Allah di dalam itu. Orang-orang yang sakit, terutama nikmat selera makan, nikmat untuk pai kasinan, pai kamari, nikmat untuk berkegiatan seperti yang anda semua sekarang ini. Mereka hanya berjuang cara untuk sehat, bisa pulang dari rumah sakit, bisa beraktivitas seperti biasa dengan keluarga, dengan teman-teman, sanak dan famili. Begitu dahsyat nikmat Allah yang kita nikmati sekarang ini. Maka pantaslah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup dengan mengucapkan alhamdulillah saja? Tidak. Kalau cuma mengucapkan alhamdulillah saja, itu banyak non bisa, gampang. Hanya di mulut. Dengan apa? Kita bersyukur yang lebih dalam lagi, berzikir, sholat, dengan apa lagi? Intinya adalah mengerjakan semua perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Itu salah satu cara awak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua yang kita nikmati saat sekarang ini itu adalah tidak lepas dari nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya selawat beserta salam juga selalu kita kirimkan kepada Allah agar disampaikan buat junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berupa doa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nggak ada syafaat dapat di awak besok di akhirat doh. Nggak ada naungan dapat di awak nanti di akhirat selain naungan dari Allah Subhanahu wa taala dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika awak kali campaan dek malaikat Malik ke dalam neraka, nah di situ awak diambil dek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Hai malaikat, jangan engkau buang dulu umatku itu ke dalam neraka. Dia adalah orang yang mendapatkan syafaat dariku.
dia akan masuk surga bersamaku. Karena selama hidupnya dia senantiasa berselawat kepadaku, kata Nabi Muhammad. Makanya nanti di akhirat kita akan mendapatkan syafaat dari beliau kalau kita senantiasa berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersyafaat kepada Rasulullah tidak hanya bersusah payah mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bukan hanya itu. Ketika kita mendengar Nabi Muhammad diucapkan oleh orang lain, secara spontan kita menjawab Sallallahu alaihi wasallam. Nah, subhanahu wa ta'ala ya. Subhanahu wa ta'ala apa? Allah. Jadi dengan mengucapkan Sallallahu alaihi wasallam saja kita sudah berselawat kepada Nabi, dan Allah akan membalas si selawat kita itu. Allah akan berselawat juga kepada kita 10 kali. Barakah sayang Allah kalau berselawat kepada Nabi, karena Nabi itu merupakan kekasih Allah, utusan Allah, Rasul Allah. Nah, selanjutnya yang sama-sama kami hormati Ketua Panitia Pesantren Ramadan beserta jajaran, yang sama-sama kami hormati Dewan atau Majelis Guru, Bapak Ibu yang insya Allah pada saat ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ananda-ananda, santriwan santriwati Pesantren Ramadan Mushola Darul Quran Asyam yang sangat kami banggakan dan yang sangat kami cintai. Pada kesempatan kali ini kita masuk kepada materi seperti yang telah dibacakan oleh siapa tadi yang baca Asmaul Husna? Khalis, Ustaz Khalis. Khalis kok banyak nama Ustaz Khalis. Jadi judul materi kita pada hari ini yaitu kreatif, berkarya, dan berprestasi. Kreatif, berkarya, dan berprestasi dalam Asmaul Husna, Al-Badi', Al-Musawwir, Al-Fatah. Apa? Secara acak silakan cari. Sekarang mau tanya, salammu ananda-ananda semua menjalani hidup di atas dunia ini, ada enggak ananda-ananda semua merasa kagum, merasa oh subhanallah dahsyatnya, masya Allah indahnya, pernah nggak seperti itu? Mendengar apa? Ketika kita mengagumi sesuatu, ketika kita melihat apa gitu, kita terwow gitu. Pernah nggak kira-kira seperti itu? Ya, pernah ya. Ketika kita melihat langit yang biru cerah, terang benderang, kemudian gunung-gunung yang menjulang tinggi, pernah nggak kita berpikir, masya Allah, indahnya ciptaan Allah ini? Pernah nggak? Paling mencari cewek cantik ya nak? Ya, aku biar satu ini gini kau. Wih, cantiknya cewek itu, pasti itu cewek enak. Kalau yang cowok, wih, gagahnya alhamdulillah, pintar mengaji, pandai imam, wih, azannya rancak. Itu juga termasuk mengagumi ciptaan Allah. Allah itulah yang maha segalanya. Ada 90 berapa tadi? 99 nama Allah.
yang maha segalanya. Ya, termasuk yang kita pelajari hari ini kreatif. Itu judulnya tuh. Uraiannya itu kreatif, maha membentuk. Apa yang maha membentuk itu? Dan maha membuka jalan atau memberi solusi. Seperti yang dibunyikan dalam surat Al-Insyirah ayat yang ke inna ma'al fa'il, dua kali loh dibilang, sesungguhnya di balik kesulitan ada kemudahan. Maka fa'il, maka sesungguhnya di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Dua kali loh diulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa tadi? 3 Asmaul Husna. Yang pertama Al-Badi'. Apa itu Al-Badi'? Saya yang tahu Al-Badi'. Membaca Asmaul Husna saya arti tak tahu. Yang paling murah lah Ar-Rahman, apa artinya? Pengasih. Ar-Rahim, Razak, memberi rezeki. Sampai lah nah. Jadi kasih tak sampai loh. Kasih tak sampai itu cerita sinetron mah. Jadi Al-Badi' yang pertama itu Al-Badi'. Ya, catatlah. Beko mencatat dong langsung. Beko. Seorang suaranya. Nah, dia. Kalau ngomong mendengar materi harus serius. Kalau ada yang nggak fokus, kalau ada yang mengantuk, bilang nanti kita suruh berwudhu atau santai-santai kita nanti meeting, oke? Al-Badi' 1. Tulis bahasa Arabnya Al-Badi' itu. Kalau kita memang membaca Asmaul Husna itu sekaligus menghayati tulisannya, maknanya, tafsirnya. Nah, di situ kita akan mendapatkan amalan yang paling utuh untuk mengamalkan 99 sifat Allah. Al-Badi' artinya yang maha pencipta tanpa contoh sebelumnya. Nah, ada contoh yang diciptakan Allah itu. Misalnya manusia, ada tak contohnya dari yang diciptakan orang? Apa itu? Rumput manusia yang menciptakan. Sembarang deh. Ada pula rumput manusia yang menciptakan. Yang menanam mungkin manusia. Itu pun tumbuh seorang mana ada manusia menanam rumput. Ya, apa arti Al-Badi'? Tanpa contoh sebelumnya atau contoh yang lain gitu. Ya, Allah menciptakan segala sesuatu dengan cara yang unik. Secara unik, original, dan tidak ada duanya. Ya. Hal ini ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-An'am ayat 173. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa huwal ladzi khalaqas samawati wal arda bil haqq. Mohon maaf kalau suara Allah agak sorak-sorak basah ya. Jadi ayat 173. Wa yauma yaqulu kun fayakun. Surat Al-An'am ayat 73. Pakai 100 yang artinya dan
yang menciptakan langit dan bumi dengan benar. Dan pada hari Dia berfirman, jadilah, maka jadilah sesuatu. Firman-Nya itu adalah benar, dan miliknya lah segala kekuasaan pada hari sangkakala ditiup. Dia mengetahui yang gaib dan yang nyata, dan Dialah yang maha bijaksana lagi maha teliti. Itu surah Al-An'am ayat 73 berbunyi. Ya. Jadi Al-Badi itu adalah yang menciptakan segalanya tanpa ada contoh sebelumnya. Meneladani sifat Allah yang namanya Al-Badi ini juga berarti berani menjadi pionir dalam kebaikan dan prestasi. Betul nggak? Apa itu contohnya? Kita bisa menciptakan sesuatu, ya, berkreasi, melukis, membuat sesuatu yang kita ciptakan. Namun Allah lah yang maha, tidak ada contoh sebelumnya. Kalau aku mungkin kita menciptakan apa misalnya? Menciptakan mobil, lah ada contoh ya. Menciptakan alat misalnya untuk membuat apa gitu. Ada banyak contohnya kan. Tapi Allah tidak ada contoh sebelumnya. Jadi Al-Badi mengajarkan bahwa setiap kita memiliki potensi yang selalu mengikuti potensi yang sudah ada. Jadi setiap potensi yang kita miliki, ilmu yang kita dapat untuk menciptakan sesuatu itu adalah tidak lepas dari sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Badi'. Oke, kita lanjut. Bisa kita lanjut? Yang kedua, tabanya itu mewawancarakan tadi ya, seketik tulisannya seorangnya. Kita lanjut, masih semangat. Yang kedua adalah Al-Musawwir. Al-Musawwir. Al-Musawwir ini adalah lanjutan dari apa tadi? Al-Badi' tadi. Kalaulah Al-Badi' tadi itu diciptakan oleh Allah, Al-Musawwir ini yang menyempurnakan. Jadi Al-Musawwir ini artinya adalah yang maha membentuk atau mendesain, yang maha membentuk atau mendesain. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala tidak hanya sekedar menciptakan saja, ya, tidak hanya sekedar menciptakan saja, menciptakan saya manusia lah. Bukan hanya seperti itu. Kalau cuma seperti itu berarti kurang sempurna dan kurang berbentuk. Jadi ada lagi yang maha membentuk atau mendesain. Nyodesain sempurna mungkin oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa contohnya? Organ matahari. Ya, dia menciptakan langit, diciptakan juga di situ matahari, warna kulit. Jadi memberi bentuk yang diciptakan itu. Kalau seandainya bentuk awak diciptakan gua tidak berbentuk, tidak punya hidung, tidak berkepala, tidak bertangan, coba dewa, tidak berkaki, coba labu, duduk lelak anak. Kita sama rata.
Kalau begolek sadonya. Kalau duduk sadonya. Kalau tagak, obesi yang tagak. Ya, semua duduk. Kalau tagak sadonya mereka mengaji oleh hendak mau menyanyikan lagu Indonesia Raya. Es breaking duduk aja lah. Es breaking tagak terakhir mereka. Pakai hadiah, pakai reward, tapi masa huta. Ya, kalau lemot kalah dengan capek. Lemot tuh apa itu? Lambe, lelet, luna. Ya, apa tadi? Al-Musawwir yang maha membentuk. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tidak hanya sekedar menciptakan, tapi juga maha membentuk dan maha mendesain. Apa contohnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu, yaitu rupa dan desain yang sangat detail dan indah pada setiap ciptaannya. Nah, itu yang Om baca yang pembukaan pertama tadi mah. Pernah nggak kalian mengagumi sesuatu? Ondeh mati rancak nyulai sigah warnae putih kuliah mancung hidungnya tapa alis matue bacilan le di pipi. Itu adalah ciptaan Allah ya, Al-Badi' dan Al-Musawwir, telah diciptakan dan disempurnakan bentuknya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang menyatakan dalam Al-Quran, surat apa yang menyatakan Al-Musawwir ini? Kalau Allah itu maha membentuk dan maha mendesain, itu terdapat pada surat Al-Asr ayat Al-Asr H-A-S-Y-R Hasr ayat 24. Saya yang tahu bunyinya. Acok om bacaan jadi imam di sini. Coba. Al-Hasr. Huwallahul. Bukan wal asri. Kalau wal asri itu dari masa. Semua manusia itu dalam keadaan merugi. Mana hubungannya dengan membentuk? Ya, itu adalah sumpah Allah. Kalau al-asri. Al-asri itu adalah sumpah Allah demi waktu. Allah bersumpah manusia itu adalah dalam keadaan merugi. Ya nah. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi. Awak kamu merugi sedulma. Kecuali illal lazi na'amanu wa amilus solihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan saling menasehati. Bahasa Indonesia pun banyak bahasa Arabnya mah. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Kalau Al-Hasr ayat 24 itu berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna. Kak Febi yang hafalnya. Kalau awak sering sholat berjamaah ke surau, sholat berjamaah ke musajid, ayat-ayat yang dibacakan ustaz atau imam di muku, mungkin awalnya sih awak yang payah membacanya. Begitu dibaca orang, awak langsung hafal tuh. Karena sering awak dengar, apalagi sejadah. Sering aja sholat Jumat, sholat subuh hari Jumat pagi di sini,
salat subuh berjamaah, itu dengan cepat Ananda bisa menghafal surat sajadah. Karena setiap Jumat Ananda semua mendengar surat sajadah. Paling nanti ketika kita yang hafal mungkin nggak hafal, tapi begitu dibacakan oleh orang lain, imam, orang lain lah misalnya, kita dengan gampang menyambungnya gitu. Karena sering kita dengar, amalladzi, itu sih barunya baca dari orang lain bisa menyambung. Wa amalladzi nafsaku, itu sih barunya baca dari orang lain, awak bisa menyambung mak. Karena sering mak dengar. Begitu juga surat Yasin. Pada umumnya ibunda-ibunda kita yang lah agak umur lah, itu pada umumnya mereka hafal itu surat Yasin itu. Kenapa? Karena dia sering membaca. Bakat orang Minang mah, pepatah Minang gue ya ndak ada nanti buang dah. Masuk sadonya. Apa lancar apa? Hafal jalan dek ditampuh. Kalau nak tampuh nak apa wak jalan tu dah. Tak tahu wak jalan itu jalan ke pasar di mana. Kalau lawak tampuh hafal jalan dek ditampuh, lancar kaji dek berulang dek dibaca, dek dihafal, dibaca berulang-ulang kali. Makanya kemarin Om sampaikan kepada yang paling payah mana ngafal kayak Ozil kan. Assalamualaikum. Nggak ada dapet dah. Jadi Rizat berikut cukup dulu jalan. Jadi Fadil, pokoknya yang merasa lah yang nggak hafal sampai sini. Satu bacaan sampai tempat kita berhenti. Misalnya tanzilul kitabil la raiba fi. Tapi nanti jangan berhenti di situ, dilanjutkan lagi dengan hudal ya, jangan. Begitu hudal sampai terakhirnya udah hafal, baca aja sampai habis. Karena di situ tidak boleh berhenti. Tanzilul kitabil la raiba fihi mir rabbil. Salah tadi ya, hudal ya. Hudal itu ayat Al-Baqarah, surah Al-Baqarah ya. Tanzilul kitabil la raiba fihi mir rabbil alamin. Cara menghafalnya tahu enggak? Untuk yang susah-susah menghafal itu, dibaca Al-Quran itu sampai kita berhenti itu 20 kali. Tanzilul kitabil la raiba fihi mir rabbil alamin. Baca sampai 20 kali. Lah sampai 20 kali itu lah kan. Pasti dan insya Allah, pasti itu hanya Allah ya. Insya Allah awak menikmati lah apa yang tulisan yang awak baca tadi. Benar nggak? Itu 20 kali. Mungkin 10 kali saja tak bayang mak. Ada pernah nonton Hafiz di RCTI? Pernah ya? 3 kali cuman Ananda itu membaca langsung hafal. Dibaca ditanya deh apa nama artis itu Hakim. Siapa nama itu? Irfan Hakim. Ditanya deh Irfan Hakim tuh berapa kali Ananda membaca di Al-Quran supaya Ananda bisa hafal gitu. Cuma 3 kali pak katanya. 3 kali. Oh salah ya. Nggak ada yang fokus dah. Oh menguji kefokusannya. Kiranya lihat dua gak berdua orang yang fokus. Dua. 3 kali membaca nyuji deh. Irfan Hakim bukan yang pendek, yang panjang malahan. Dibacanya 3 kali. Coba tutup kata Irfan Hakim. Ditutup mic-nya, Al-Qur'annya dibacakan oleh beliau. Alhamdulillah hafal sama dia. Konon 20 kali. Awak misalnya gua mencari sesuatu, awak cari panda gua. Coba tolehkan. Tak bayang nak wajahnya? Tak bayang kan? Awak mencari lampu gua. Ya senyumannya yang manis. Awak mencari lampu gua. Masih membayang nggak cahaya lampu itu di sini? Masih kan? Cobalah praktekkan kalau tidak percaya. Begitulah trik yang Om biasakan untuk menghafal. Sebelum dulu tuh tidak ada HP, tidak ada
TV Pak RT yang punyanya. Ya, zaman Om dulu TV warna hitam putih lama. Itu pun Pak RT yang punya. Ketika ke anak menonton, sadio lah piti Rp50. Om lanjut Om dulu Rp150 ya. Lah dapat lontong sapiriang sama bakwan. Rp150 tuh. Piti Rp25 masih ada sama Om dulu mah. Kulda apa? Kacang hijau. Itu Rp25 diisi dulu. Jadi Pai menonton Satria Baja Hitam RX sore pulang sekolah bakajak-kajak mabalari mambayi itu mah batu tui kada itu keluar piti Rp200 baru boleh masuk hanya banding 50 hari. Jadi dulu nggak ada TV, nggak ada media sosial, nggak ada HP. Apa arti Al-Fatih? Al-Fatah pembuka. Dalam surat Quran surat Saba ayat 26. Surat Saba ayat 26. Bismillahirrahmanirrahim. Qul yajma'u bainana rabbuna tsumma yaftahu bainana bil haqqi wa huwal fattahul alim. Yang artinya katakanlah Rob kita akan mengumpulkan kita semua. Loh, katakanlah Rob kita akan mengumpulkan kita semua. Kemudian dia memberikan keputusan antara kita dengan benar. Dan dialah yang maha memberi keputusan lagi maha mengetahui. Itu artinya. Ya, yang lebih jauh lagi meneladani Al-Fatah juga berarti menjadi agen pembuka bagi diri sendiri dan orang lain. Semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini diberikan Al-Fatah kepada dia untuk memberi solusi, ya, untuk membuka solusi kepada orang-orang lain, membukakan jalan dari setiap kesulitan. Ya, ini Om tanya dulu ke Anda semuanya. Bagaimana hubungannya antara Al-Badi, Al-Musawwir dan Al-Fatah itu? Apa hubungannya? Kenapa dikaitkan dengan kreatif berkarya dan berprestasi Al-Badi, Al-Musawwir dan Al-Fatah? Apa hubungannya? Atau hubungannya dah? Apa hubungannya? Hubungannya adalah Al-Badi itu yang diciptakan, kemudian dibentuk oleh Al-Musawwir, didesain sesempurna mungkin, dan diberikan peluang atau pembuka atau memberikan solusi oleh Al-Fatah. Apapun kesulitan yang kita alami, apapun kendala-kendala yang kita alami di kehidupan kita, begitu juga makhluk yang lain, Allah yang maha Al-Fatah, yang maha pembuka solusi, yang memberikan membuka pintu dari kesulitan, yang memberikan rezeki, yang memberikan ilmu kepada kita. Oke, itulah hubungannya Al-Badi, Al-Musawwir dan Al-Fatah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.